kami lakukan upaya paksa untuk kepada saudara LM. Makanya saya bingung gitu statement dari Humas ya itu ya. Di sini kan konteksnya untuk sementara ini penetapan tersangka Lisa. Direktorat Reserse Cyber Polda Jawa Barat kemarin menjemput paksa selebgram Lisa Mariana terkait kasus dugaan video syur yang viral di media sosial. Penjemputan paksa terhadap mantan model majalah dewasa itu lantaran yang bersangkutan sudah 2 kali mangkir saat hendak diperiksa. Sebelumnya, Polda Jawa Barat sudah terlebih dahulu menetapkan Lisa Mariana dan seorang pria berinisial NT sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyebaran konten elektronik bermuatan yang sempat menghebohkan publik. Penjemputan paksa terhadap Lisa menambah daftar panjang kontroversi yang dibuatnya. Lantas, apakah Lisa Mariana akan dilakukan penahanan? Baik rekan-rekan sekalian, pada hari ini kita telah melakukan upaya paksa penangkapan atas nama saudari LM. Dan sebelumnya kita juga telah melakukan pemeriksaan terhadap saudara MT, di mana kedua orang ini berdasarkan bukti alat yang cukup ya, ini untuk dilakukan penetapan sebagai tersangka dalam kasus tindak pidana, yaitu transmisi elektronik yang Undang-Undang ITE, yang isinya adalah terkait dengan video pornografi. Ini dikarenakan beberapa kali dari panggilan kita ya, itu kita mengalami kesulitan dalam pemeriksaan. Sehingga kita melakukan upaya penangkapan ini dengan tujuan untuk memenuhi dari proses penyidikan yang dilakukan di Polda Jabar. Untuk saat ini Lisa sudah ada di Polda, ya, di Direktur Cyber ya. Dan saat ini kita sedang melakukan proses untuk pemeriksaan ya, yang bersangkutan, dan kita juga memberikan kesempatan kepada PH-nya untuk bisa mendampingi. Saat ini masih dalam proses ya. Harapan kita ya tentu saja agar ini semua tercukupi ya, baik pemeriksaannya maupun juga unsur-unsur pasal yang sudah kita lakukan dari penyidik ini, semoga lancar lah. Ini sudah 2 kali ya, ini yang ketiga kalinya kita juga diberikan kewenangan untuk upaya paksa penangkapan bersangkutan untuk memenuhi panggilan penyidik. Ya. Ini sudah kita lakukan dan saat ini yang bersangkutan sudah ada di kita. Nanti untuk masalah penahanan akan kita berikan kepada penyidik ya, penilaiannya seperti apa ya. Dan saat ini kita tahapan yang ketiga tadi, setelah 2 kali kita lakukan panggilan, tapi yang bersangkutan mangkir dan banyak alasan, dan kita lakukan penangkapan. Ya, saat ini kita tujuannya adalah untuk melengkapi untuk berkas penyidikannya. Ya, sekitar itu dulu ya. Untuk proses lebih lanjut nanti akan kita tunggu hasil pemeriksaan pada hari ini.
sudah ditetapkan sebagai tersangka, otomatis kita sudah memiliki dua alat bukti yang cukup untuk bisa menahan yang bersangkutan. Keputusan dari proses penyidikan ini seperti apa dan tidak lanjut dari sprint Han ya, dari keputusan penahanan ini, apakah nanti lanjut kepada penahanan ya kepada bersangkutan, ini tergantung dari penyidik ya. Penyidik, apabila penyidik menganggap bahwa itu diperlukan dari penahanan karena agar memudahkan untuk proses penyidikan ya, kemudian ada upaya menghilangkan barang bukti, tentu saja penyidik nanti akan bisa ambil keputusan seperti apa. Kami serahkan kepada penyidik dan informasinya nanti kita tunggu ya sampai dengan batas terakhir untuk masa daripada kadaluarsa penangkapan tersebut, yaitu 1 kali 24 jam. Demikian, Mbak. Sebelum namanya viral di media sosial, Lisa Mariana merupakan mantan model majalah Dewasa. Dan berbagai kesempatan, Lisa tidak menampik jika kehidupan masa lalunya kerap terjerumus di lembah dosa. Ibu dua anak itu bahkan mengakui jika dirinya pemeran dalam video syur yang viral di media sosial. Karena video Dewasa itu pula, Lisa dilaporkan atas tuduhan Undang-Undang ITE terkait konten pornografi. Saat disinggung mengenai penetapan Lisa Mariana sebagai tersangka hingga dilakukan penjemputan paksa, Kombes Pol Hendra Rojmawan membenarkan jika Lisa melakukan transmisi video Dewasa melalui pesan elektronik yang dapat diakses publik. Sementara terakit penahanan, Humas Polda Jabar itu menyerahkan pada penyidik setidaknya dalam waktu 1 kali 24 jam. Di sini kan konteksnya untuk sementara ini penetapan tersangka Lisa dan MT ini terkait dengan ini ya Mbak, terkait dengan transmisi elektronik dulu ya, elektronik dulu, di mana Lisa mengirimkan video ya, video yang diberikan kepada MT ini, kemudian MT menerima ke salah satu email yang bersangkutan. Kemudian di situ ada pembukaan dari Google Drive-nya itu terbuka yang bisa dilihat oleh umum gitu, sehingga inilah di sini adanya transaksi elektronik ini ya, sehingga konten yang tadi itu bisa menyebar luas gitu. Nah, yang bersangkutan ini kita kenakan pasal Undang-Undang ITE ini. Demikian, Mbak. Kita lihat dari penyidik apakah dengan sebelum berakhirnya masa jam berlaku penahanan ini, kita langsung lanjut ke pemenahanan atau tidak, nanti kita lihat dari perkembangan yang kita berikan kepada penyidik ya untuk menentukannya. Makanya saya bingung gitu statement dari Humas ya, itu ya, doorstop Humas sendiri. Mungkin kan posisinya di situ emang bukan sedang pembahasan masalah Lisa sendiri gitu. Jadi mungkin spontanitas yang beliau tahu aja gitu kan. Jadi spontanitas dia menjawab gitu, atau kurang konfirmasi kita juga nggak tahu gitu. Antara ex manajernya dia, terus pemeran prianya bersama Lisa Mariana sendiri gitu. Dan saya bilang posisinya seperti apa? Ini mau konfrontir Bang, posisinya masih sebagai saksi. Tetapi sekali lagi apa yang ada di Polda Jawa Barat itu menunjukkan kepada publik bahwa memang perilaku dari Lisa Mariana memang tidak baik gitu loh. Dari awal kan sudah ditetapkan sebagai tersangka terkait dengan video syur. Artinya latar belakang, ini kembali lagi ya, latar belakang dari Lisa Mariana memang latar belakang yang sesuatu yang menunjukkan yang tidak baik lah gitu. Sebelum ditetapkan menjadi tersangka di Polda Jawa Barat dan dilakukan penjemputan paksa, Lisa Mariana sudah terlebih dahulu ditetapkan menjadi tersangka di Bareskrim Polri atas laporan yang dibuat Ridwan Kamil. Ya, mantan Gubernur Jawa Barat itu melaporkan Lisa atas dugaan pencemaran nama baik dan fitnah. Perseteruan Ridwan Kamil dan Lisa sempat menjadi pusat perhatian lantaran Lisa membongkar hubungan terlarangnya dengan Ridwan Kamil
hingga mempunyai seorang anak. Sebagai tokoh publik, Ridwan Kamil membantah tuduhan Lisa yang mengarah pada karakter. Setelah perseteruan keduanya berlarut-larut, Ridwan Kamil pun mengambil langkah tegas dengan melaporkan Lisa Mariana meski sempat muncul isu mediasi di antara keduanya. Dan benarkah jika Ridwan Kamil dan Lisa telah sepakat untuk berdamai? Dari pihak kuasa hukum RK dengan RK sendiri kan yang dimintakan ketika sudah selesai tes DNA ini mau positif ataupun negatif ya kan, identik dan non identik, kan dia bilang akan menerima hasil apapun dan lebih akan mengutamakan untuk kedepannya restoratif justice kedepannya. Tapi ya nggak tahu, berubah-ubah kan. Kita mengikutin aja, ya maunya berdamai ya sangat bagus di sini ya kan. Mau enggak juga ya terus kita dampingin gitu, karena kan seperti saya bilang bahwa dari perkara ini kedua belah pihak itu dapat konsekuensi masing-masing. Pak RK itu kan dari awal sangat menghormati proses hukum. Jadi terkait dengan kasus ini kenapa terus berlanjut ke pengadilan, berlanjut ke nanti juga kasusnya ke Pengadilan Negeri Bandung juga, terkait dengan yang di Bareskrim, semuanya bermuara di pengadilan. Sekali lagi karena itu adalah bentuk penghormatan Pak Ridwan Kamil terhadap proses hukum dalam rangka penegakan hukum. Itu intinya. Kenapa kasus ini sebetulnya bukan berlarut-larut ya, tapi memang ini proses hukum gitu yang harus dilalui dari kedua belah pihak gitu loh. Responnya dia siap menghadapi semua untuk permasalahan ini, karena kan ini kan perlu masih perlu nanti diuji pembuktiannya untuk masalah pencemaran nama baik ini. Dan kita menghargai semua proses-proses yang sudah berjalan di Cyber Bareskrim ini. Dan klien kami juga mentaatin hukum, ya dia tetap kooperatif dari awal sampai sekarang, tetap kooperatif untuk mengikuti proses-proses yang berjalan. Ya karena ini kan berjalan masalah pencemaran nama baik, ini pencemaran nama baik siapa? Karena kan sebab akibatnya itu kan jelas ada. Bukan halusinasi klien kami sendiri yang bahwa dia bermimpi pernah kenal dengan mantan gubernur. Jadi saya rasa tidak perlu terlalu dirame-ramekan lagi, ini kan masalah aib. Masih ada perkara lain yang harus lebih penting yang merugikan negara dan lain-lain, itu perlu dibahas. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan media yang saya hormati, alhamdulillah saya memenuhi kewajiban undangan dari Bareskrim untuk melengkapi finalisasi laporan yang kami kirimkan. Kurang lebih ada 12 pertanyaan ya. Mayoritas adalah pertanyaan-pertanyaan seputar hasil tes DNA. Kemudian juga secara aturan hasil tes DNA itu memang bisa diperlihatkan. Jadi saya tadi diperlihatkan ya. Dan hasilnya seperti yang diumumkan oleh tim dari Kesehatan Polri bahwa ya memang genetikanya juga tidak ada sedikit pun identik kan begitu ya. Sehingga akar dari semua ini adalah kan tudingan yang tidak berdasarkan dengan bukti. Itulah kenapa kita melakukan laporan pencemaran nama baik. Ketenaran nama Lisa Mariana terutama di media sosial disebut-sebut tidak lepas dari kontroversi yang mengikutinya. Perseteruannya dengan Ridwan Kamil yang berujung pelaporan telah melambungkan namanya. Puncaknya, saat Lisa dan Ridwan Kamil bersepakat melakukan tes DNA. Dari situ pula, Lisa kebanjiran job hingga warawiri di berbagai media. Tawaran kerjasama dari sebuah brand pun mendadak membludak. Alhasil, pundi-pundi kekayaan Lisa terus bertambah, penampilan Lisa pun mendadak berubah. Dari mulai operasi potong lambung hingga hidung dilakukannya demi menunjang penampilannya. Meski popularitasnya terus menanjak, kasus hukum yang menjeratnya juga masih mengintainya. Bukan tidak mungkin, di tengah karirnya yang cemerlang,
Lisa harus dihadapkan pada kenyataan pahit, yakni penahanan. Oke, untuk kabar Lisa ya, untuk dia mempercantik diri ya wajar-wajar aja. Yang pertama kan karena dia kan baru lahiran, anak kedua. Jadi kalau misalkan dia mempercantik diri ya wajar-wajar aja. Itu sih nggak pernah cerita sama kami ya, karena itu kan kepribadiannya masing-masing. Bisa mau ada perawatan atau dia ada operasi atau apapun ya itu bukan urusan kami. Jadi itu fokusnya kami kan hanya mengawal dia dari proses hukum. Kalau itu urusan pribadinya Lisa masing sendiri ya. Jadi untuk kayak gitu ya saya kurang update ya. Kalau untuk dianya dia mau ngapa-ngapain ya itu terserah Lisanya langsung. Nah, selesai sudah, Cumi Lovers. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.